Alhamdulillah, alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita pun sampai hari ini masih dapat mengingat Allah. Masih dapat hadir di bulan Ramadan. Masih dikasih kesempatan untuk menimba ilmu. Yang kita tahu Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Allah mengatakan waqul rabbi zidni ilman, dan katakan wahai Rabbku tambahkan buat aku ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini hari Senin, tanggal 12 Ramadan 1444 Hijriah. Ya, ini adalah Ramadan yang mungkin dapat disebut ke 1443. Ahibati fillah, yang jelas Ramadan hadir untuk menciptakan insan-insan yang bertakwa. Ramadan hadir agar umat Islam tidak menjadi kupu-kupu yang hanya sibuk dengan penampilan belaka, yang hanya ingin dilihat dengan pakaian yang indah, dengan baju yang mewah, dengan aksesoris yang wah, seperti kupu-kupu yang berterbang ke sana ke sini, tapi tidak menghasilkan apa. Ramadan hadir agar engkau menjadi lebah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kan nahlah. Orang beriman itu seperti lebah. Dimanapun dia pergi bermanfaat. Memang dia mungkin tidak terlalu kelihatan. Dia kecil. Ya, kalau bicara penampilannya tidak terlalu indah. Tapi manfaat dan gunanya dirasakan semua. Ketika dia datang ke sebuah tempat, dia tidak akan merusak. Yang ada dia memberikan manfaat, dan dia pulang bawa manfaat untuk diberikan kepada yang lainnya pula manfaat. Bicara rumah tangga, bicara orang tua, apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak kita? Ana yakin semua orang tua selalu berangan-angan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Itu pun doanya para nabi. Nabi Ibrahim terus berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan buat aku keturunan-keturunan yang saleh. Nabi Zakaria juga berdoa, dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakan buat aku dari sisimu keturunan yang baik. Yang diinginkan adalah anak-anak yang saleh dan saleh. Yang diharapkan mereka akan melanjutkan perjuangan menegakkan agama Allah. Apa yang dibutuhkan sama mereka sebenarnya? Dan apa yang harus kita berikan kepada mereka sebagai para orang tua agar mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleh? Mungkin kita akan berkata yang mereka butuhkan adalah perhatian, kasih sayang, ditanamkan karakter yang baik, akhlak yang mulia, nilai-nilai yang indah yang membentuk kepribadian. Tapi Ana ingin mengajak semuanya untuk merenungkan bahwa di antara yang dibutuhkan anak-anak kita, ada kebutuhan yang sangat mendesak. Bahkan menjadi kebutuhan yang harus disediakan di awal mereka tumbuh besar. Apa yang disebutkan? Mereka butuh cinta, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh perhatian, mereka membutuhkan ditanamkan karakter yang baik dan mulia, betul. Tapi ada kebutuhan awal buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Apa? Mereka membutuhkan melihat ayah bundanya hidup berbahagia. Mereka membutuhkan suasana di dalam rumah itu yang membuat mereka tanpa diperhatikan, tapi mereka merasa diperhatikan. Tanpa mereka mendapatkan cinta dan kasih sayang secara langsung, tapi mereka merasakan ada cinta, ada kasih sayang di dalam rumah mereka. Oleh karena itu, ayah bunda ini harus benar-benar berusaha untuk menumbuhkan apa yang Allah firmankan di surat Ar-Rum ayat 21. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayat.
liqaumiyat. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Apa gunanya ketika sang ayah memberikan nasihat kepada anaknya untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab, untuk menjadi anak yang menghormati orang tua, menyayangi yang kecil, ditanamkan nilai-nilai kebaikan. Ibunya juga seperti itu. Bagaimana dia mengatakan kepada anaknya, nah engkau harus seperti ini, seperti ini. Biasa kita melihat bagaimana ayah bunda memberikan pencerahan kepada anaknya. Apa guna semua pencerahan itu kalau ternyata anak-anak melihat orang tuanya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Kadangkala komunikasi antara orang tua buruk. Anak-anak melihat di rumahnya ada api dan ada bahan bakar. Yang api itu setiap waktu bisa menyambar itu bahan bakar. Atau bahan bakar itu bisa dilemparkan ke kegaduhan, keributan di dalam. Ahibati fillah. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa bagi kita untuk memperbaiki kehidupan ayah bunda ini. Yang insya Allah akan berdampak kepada anak-anak secara langsung atau tidak langsung. Kita kok bicara mengajarin anak disiplin, ngajarin anak dia untuk senantiasa menjaga rasa bersama saudaranya, yang kecil menghormati yang besar menyayangi kecil. Semua itu kalau ayah bunda ini benar-benar menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, selesai. Di sela-sela ayat Ramadan, di ayat 187 dari Al-Baqarah, ada satu potongan ayat ya, yang kita tahu dahulunya. Di bulan Ramadan itu nggak boleh suami menghubungi istrinya. La siang wala malam. Nggak boleh. Jadi puasa dari menghubungin istri pasangan hidup itu ya sebulan. Sampai turun ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam Ramadan untuk mendekatin istri kalian. Untuk menghubungin istri-istri kalian. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Tum libasul. Sebuah ungkapan yang sangat dalam sekali. Yang insya Allah tidak akan didapatkan ungkapan yang lebih baik. Dan ya, karena ini firman Allah. Dalam menggambarkan hubungan suami istri ini. Daripada apa yang Allah firmankan. Mereka adalah pakaian buat kalian. Pakaian. Dan kalian pakaian buat. Sehingga suami istri harus belajar. Bagaimana dia membuat pakaian itu jadi enak gitu. Pakaian itu ada di sini nih. Anak kasih contoh, oke. Anak punya kancing nih. Belum anak kancingin. Apa yang harus lakukan? Ya antum kancing. Kadang-kala sebagian pakaian itu kancingnya udah lepas. Sebagian mau nggak apa-apa. Nggak. Pakaian itu memang dibikin ada kancing. Berarti kalau kancingnya lepas, antum cari kancing. Antum jahit kembali. Ada mungkin yang pakaiannya nyangkut di kawat kemudian robek. Pakaianmu robek loh. Mau dibiarin. Kalau engkau biarkan tambah lama robeknya tambah banyak. Terus engkau jahit. Engkau jahit. Kadang-kala pakaian itu terkena noda. Apakah engkau mau berjalan dengan ada noda yang banyak? Seperti orang habis makan soto mungkin ya kemudian jatuh ke baju. Jelek. Terus engkau cuci, engkau bersih. Itu pakaian. Makanya banyak masalah di dalam rumah tangga itu yang menjadi api dalam sekam. Bahkan menjadi bom waktu yang nanti dampaknya anak-anak. Makanya banyak anak-anak yang tumbuh besar tidak menjadi orang yang bertakwa. Itu salah satu sebabnya memang dia pakaiannya rusak. Sampai ada istilah broken home, rumah tangga yang berantakan. Ingat Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Mereka pakaian buat kalian, kalian pakaian buat mereka. Dan setiap pakaian itu punya karakter yang berbeda. Engkau lihat, ada kain yang kalau dicuci pakai mesin cuci, rusak. Nah, terus gimana? Ya jangan dicuci pakai mesin cuci. Dikucek pakai tangan. Ada pakaian yang gak boleh dikumpulin sama baju yang lain. Luntur dia soalnya. Luntur. Tahu luntur akan berpengaruh kepada baju-baju yang lain. Maka gimana cara mencucinya? Disendirikan. Ada pakaian yang gak boleh kena matahari langsung jemurnya. Soalnya warnanya akan pudar. Setiap orang dari suami istri ini harus benar-benar mengenal pakaian dia. Dan ana rasa bulan Ramadan ini ya menjadi momentum yang tepat ya. Karena kita melihat subhanallah di bulan Ramadan ya. Bagaimana ada kebersamaan yang mungkin tidak terjadi di waktu lainnya. Seperti waktu sahur. Sang istri tahu dengan kesukaan suami. Maka sediakan makanan yang disukai. Karena terkadang ada istri yang capek, malas, lelah. Udahlah yang ada dimakan. Mungkin sang suami, ya. Tapi tadi udah sampaikan. Kalau pakaian itu gak enak. Orang bakal buka. Tentu pernah lihat ada orang sesek bajunya nggak teret ke leher tadi ya. Aduh kainnya kasar. Ini itu. Dia ganti bajunya.
Apakah kau inginkan itu? Enggak. Tinggal bagaimana menyesuaikan. Ini disesuaikan. Sahur duduk bersama. Suami mamanya ya sukanya teh hangat. Dia bikin teh hangat. Suami sukanya dadar, telur. Ya untuk bikin telur. Jangan bikin telur mata sapi. Aduh Zat, sama aja yang penting telur. Kita ingin anak-anak melihat orang tuanya ini. Orang tuanya saling mencintai. Kalaupun cinta itu mulai pudar, tapi ada sayang di antara mereka. Baik, Ramadan hadir agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kriteria orang yang bertakwa seperti apa? Anak ingin kita semua merenungkan firman Allah di surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Coba kita baca. Nah, Ayo kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Nah, artinya? Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan diri kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Masya Allah, Syamah. Itu yang kita cari. Capek hidup di dunia, Syamah. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Capek, lelah. Karena memang kita berada di tempat untuk bekerja. Seperti orang yang berada di tempat industri, di pabrik atau di proyek. Yang ada dia kerja. Istirahat sebentar, kerja lagi. Istirahat, kerja lagi. Sampai kita lihat ada beberapa kawan yang ketika bekerja, mereka sebulan di sana. Off sebulan juga. Atau off 2 pekan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Al-yawm amal bila hisab. Wa ghadan hisabun bila am. Ya. Iya, hari ini kita beramal. Kita bekerja. Kita berupaya. Kita bersusah payah. Dan gak dihisap kita. Puasa 12 hari. Dapat apa? Capek kita nahan nafsu. Terawih 1 jam, 2 jam. Atau ada yang setengah jam. Capek. Tapi itu tempat kita kerja sekarang. Allah katakan, wasari'u, kalian bersegeralah menuju kepada ampunan Allah. Karena kita ini hamba pelaku dosa. Dan banyak dosa-dosa kita. Menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak seluas puncak. Yang bikin orang macet setiap pekan. Di Bogor sana. Tapi orang terus berangkat ke puncak. Jumat berangkat, Ahad, macet. Ini surga bukan seluas bumi kita. Arduhas samawa, seluas langit.
Ada miliaran di sana planet yang sama dengan bumi kita. Dan lebih besar dari bumi kita. Seluas itu surga Allah Azza wa Jalla. Ini seluas bumi. Kita lihat kalau luas bumi kita bisa ukur. Uiddat lil muttaqin. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tarik nih ke dalam kehidupan rumah tangga. Ayah bunda yang merupakan nahkoda. Pilot dan co-pilot mungkin ya. Nahkoda, ada pembantu nahkoda. Bagaimana mereka menjadi orang yang bertakwa. Dengan harapan tadi anak-anak itu gak perlu banyak dikasih tahu. Cukup dia melihat. Cukup dia mendengar. Cukup dia merasakan kondisi rumah tangganya. Melihat abahnya sedang baca Quran. Melihat bundanya sedang berzikir. Melihat ayahnya lagi sedang angkat tangan berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Melihat sang ayah mencium kening ibundanya. Atau kadang-kala menggandeng tangan ibundanya di rumah. Anak merasakan, ya Allah, kayak gini. Baik, siapa orang-orang yang bertakwa? Allah sebutkan kriteria mereka. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang-orang bertakwa ini menjaga hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, dia berpuasa, dia sholat, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang berinfak. Menginfakkan hartanya dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi lapang dan sempit. Dalam kondisi sehat dan sakit. Dalam kondisi senang dan susah. Tetap mereka menginfakkan. Kenapa? Takwa itu tempatnya di sini. Sini. Nabi alaihissalatu menjelaskan bahwasanya ada yang tidak bisa berkumpul di satu tempat. Kalau ada dia, yang satunya akan pergi. Kata Nabi SAW, La yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan sifat kikir serta ambisi itu nggak kumpul di satu hati. Nggak kumpul. Dan banyak masalah rumah tangga adalah masalah harta. Masalah ekonomi. Berapa banyak perempuan-perempuan yang menggugat cerai suaminya urusan harta. Atau dia meninggalkan rumahnya untuk bekerja di Jakarta di luar negeri karena urusan ekonomi. Di ayat ini disebutkan bagaimana orang yang bertakwa memandang harta di tangan mereka dan tidak meletakkan di hati mereka. Yang ada di hati mereka iman. Harta di tangan mereka. Infakkan. Sehingga anak-anak ketika melihat ayah bundanya suka berinfak, suka berbagi, dan anak-anak dididik untuk bawa makanan berbuka, dia bagikan ke kawannya, atau dikasih makanan untuk diberikan kepada tetangganya. Ketika anak-anak melihat ibundanya di rumah mungkin sibuk ya, bikin nasi bungkus atau bikin minuman. Anak-anak lihat, buat apa umiku bikin ini? Melihat bapaknya membawa sesuatu, buat apa bapakku melakukan itu? Ini sebuah pendidikan yang akan berdampak di alam bawah sadar anak tanpa engkau berkata dan berucap. Dan Ramadan sekali lagi untuk menciptakan orang-orang yang bertakwa, pintu-pintu surga dibuka. Infak. Jangan sampai harta ini merusak hubungan. Jangan sampai kecintaan kepada dunia ini mengantarkan kita kepada kehancuran. Kemudian cukup itu? Belum. Wal kadhiminal ghaidh. Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang menahan emosinya, menahan amarahnya. Karena memang hidup di dunia ini ujian. Diuji kesabaranmu menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Istri juga diuji kesabarannya menghadapi suami. Maka di bulan Ramadan ini bagaimana Rasul SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian sedang berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab. Ngomongnya dijaga, lisannya dipelihara, tidak mengatakan ucapan yang kotor, tidak mengungkapkan ungkapan yang menyakiti hati, tidak teriak-teriak. Fa in sabahu ahadun, kalau ada yang ngajak dia berantem, yang memaki dia, yang membuli dia, menghina dia, au qatalahu, ngajak perang nih orang, hadapin. Falyaqul inni sha'im. Hendak dia mengatakan aku sedang puasa. Maka orang bertahan itu menahan emosi. Apalagi kalau yang menyulut emosi itu pasangan kita. Sebagai laki-laki mungkin dia merasa kuat, dia merasa mampu untuk menggampar istrinya, mampu untuk mengangkat suaranya lebih tinggi dari suara istrinya. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bisurah. Orang yang jawara itu, jagoan itu,
Bukan yang selalu menang ketika dia gelut, ketika dia berantem, ketika dia gulat. Enggak. Walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jagoan itu adalah orang yang dapat menahan emosi ketika dia marah. Di sebuah athar disebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan athar di mana Allah mengatakan, ya ibna Adam, uzkurni 'inda ghadabik. Wahai anak Adam, ingatlah engkau kepada aku ketika engkau sedang marah. Aku akan ingat kepadamu ketika aku marah, agar aku tidak membinasakanmu sebagaimana aku membinasakan yang lain. Kita melihat ada orang-orang yang kalau marah melampiaskan emosinya dengan memukul, dengan berteriak, dengan melempar. Jangan tahan emosi. Kau sedang puasa. Terus kalau nggak bisa nahan emosi, ini pelajaran buat rumah nih. Ketika seorang suami marah dalam kondisi berdiri, duduklah engkau. Duduk masih marah, engkau rebahan. Atau nanti kau ambil wudhu. Kalau ternyata suasananya nggak kondusif ya, engkau berada di situ. Memang orang kalau lagi marahan ini, biasanya dipisahin. Ya sudah, suami pergi ke masjid, sholat. Kemudian ada kondisi-kondisi yang bisa didinginkan saat itu. Suami marah, istri datang minta maaf. Istri yang marah, suami datang minta maaf. Agar apa? Agar pakaianmu nggak robek. Agar pakaianmu nggak rusak. Dan agar rumahmu tidak berantakan. Wal'afina 'anin nas. Bukan hanya menahan emosi. Ada sebuah tingkatan yang lebih tinggi dari menahan emosi. Nama tingkatan itu al-afu. Memaafkan. Engkau ingat, di satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kita diajarin doa apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'an. Minta maaf sama. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku. Maka dalam kehidupan rumah tangga, nahan emosi, memaafkan, selesai sudah. Seperti ombak yang datang, jangan sampai ombak itu menghancurkan rumah tangga kita. Badai datang, ingat badai itu tidak bisa membuka simpul tali. Selalu contohkan badai itu, amarah itu seperti badai. Dia tidak bisa membuka simpul tali. Nih, lihat nih simpul tali. Ketika datang badai, dia akan bergoyang-goyang saja. Kapal itu hancur, tenggelam, dan simpul tali ini bergoyang-goyang tidak terbuka. Bagaimana dibuka? Ya dibuka dengan kepala dingin. Pelan-pelan, kadangkala engkau butuh bantuan orang lain, kadangkala perlu ada yang menggigit dia, sampai kemudian terbuka. Nah, selesai aja. Maafkan. Engkau buka simpul tali itu dan kau katakan afwan, yang punya salah katakan afwan. Atau bukan merasa, aku nggak salah, kenapa aku harus minta maaf. Ketika engkau lihat di sebuah kapal ada bocor. Nih, ketika engkau melihat di sebuah kapal ada kebocoran, bukan engkau yang bikin bocor. Apakah engkau akan biarkan itu bocor? Enggak, bukan anak. Tapi bukan engkau. Tapi apa nggak bisa? Engkau ambil sesuatu, engkau masukin. Supaya air itu nggak masuk ke kapal. Bisa kan? Jadi dalam rumah tangga itu urusannya bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Terus apa urusannya? Saling melengkapi, saling memperbaiki. Apa ketika ada sampah di jalan kau mengatakan bukan aku yang buang? Iya, bukan engkau. Tapi jika engkau orang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik. Dia menahan emosi, dia memaafkan, dia berbuat baik, jemaah. Dia bukan orang yang sok suci, tapi dia orang yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Kemudian Allah sebutkan di ayat 135 bahwa orang bertakwa itu bukan orang yang tidak berbuat dosa. Kalau mereka berbuat dosa, karena mereka manusia biasa, mereka langsung tobat. Ingat sama Allah, tidak menunda-nunda tobat. Dan tidak terus-terusan berbuat dosa. Ahibatifillah, yang akan didapatkan surga Allah. Kau diampuni dosanya, dimasukkan ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Waktu kita nggak lama. Kita berkeringat tidak lama. Seperti orang kerja. Pagi berangkat, sore selesai. Itu kehidupan dunia. Ketika dikatakan kepada manusia-manusia nanti di akhirat, kam labithum fil ardi adada sini. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Fas'alil adin. Berapa tahun kau hidup di dunia? Berapa tahun? Kata mereka, 1 hari. Atau sebagian hari. Ya, seperti kita berangkat kerja pagi ini. Lagi jam 7 harus ngajar. Berangkat, pulang nanti sore. Itu kehidupan dunia. Engkau tahan diri. Engkau semangat, godaan berusaha untuk dihindarin. Ketika engkau merasa berat, minta tolong sama Allah. Untuk menjaga rumah tanggamu, menjaga anak-anakmu. Dan Ramadan juga bulan untuk berdoa. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Masih ada sisa waktu mungkin 12 menit untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu. Baik, Masya Allah, barakallahu fiikum ya Ustaz. Baik, jamaah ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kita akan buka kolom pertanyaan ya. Silakan bagi jemaah semua, ikhwan wa akhwat yang ingin bertanya kepada Ustaz, boleh di chat
diketik di kolom chat, nanti kita akan bacakan. Sudah ada yang respon. Baik. Sudah ada yang raise hand ya. Ustadz mohon izin, Tafadhol. kita buka. Silakan akhi, diperkenalkan namanya dan pesannya, dibuka on cam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaki, ingin bertanya Ustadz, Tafadhol. apakah apa yang diketahui kalau misalkan bisa tahu kalau misalkan mendapatkan Lailatul Qadar, yang bukti-buktinya? Nah, Terima kasih. insyaallah barakallahu fiik. Barakallahu Ya. fiik. Ini menjadi kesempatan indah ya buat setiap keluarga untuk memiliki proyek bersama. Kalau biasanya keluarga itu punya proyek mudik bersama atau mereka liburan bersama, bagaimana sekarang proyeknya dirubah, proyek mencari Lailatul Qadar. Yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari mendapatkan Lailatul Qadar ini, maka dia orang yang sangat merugi dari segala kebaikan. Kalau pertanyaannya, apa tanda-tandanya? Maka yang perlu kita persiapkan sebenarnya, apa yang harus kita kerjakan? Seperti orang ketika dia mau mancing ikan, dia bertanya, bagaimana cara saya mendapatkan ikan itu? Berarti harus ada kailnya, harus ada pancingnya, harus ada umpannya. Kemudian kita juga tahu waktu kapan ikan itu ada. Dan ketika ikan itu ada, dan dia hendak makan umpannya, dia menarik, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menariknya supaya pancingnya nggak putus, supaya ikannya nggak lepas. Seperti itu kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk Lailatul Qadar ini. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini syarat pertamanya adalah ikhlas. Ikhlas. Seperti syarat semua amalan. Engkau sholat subuh tadi, syarat ikhlas. Duduk kajian ini harus ikhlas. Bentar lagi sebagian orang mau sholat duha, harus ikhlas. Yang ada dalam benak dia adalah mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Rasul SAW ketika menyebutkan tentang Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam penentuan, malam kemuliaan yakni Lailatul Qadar, dia salat imanan wahtisaban, ikhlas dia karena beriman kepada Allah dan berharap pahala kepada Sang Pencipta, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya. Kita tahu waktunya 10 hari terakhir nih. 10 hari terakhir. Di salah satu malamnya. Maka kalau engkau kepingin dapat Lailatul Qadar, ya sudah. 10 malam itu engkau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih baik lagi ketika i'tikaf ya. Bagaimana Nabi SAW benar-benar meninggalkan dunia. Kalau sebagian orang berbicara, Ustaz kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Antara urusan agama, urusan dunia. Iya. Engkau selama 350 hari kira-kira nggak itikaf. Cuma 10 hari itikaf. Kalau mau bicara balance seimbang itu ya 50-50. Ini enggak, cuma 10 hari. Saya nggak sampai. Seperti itu. Jadi tempatnya di 10 hari terakhir. Engkau fokus ibadah di sana. Kalau bicara tanda-tandanya, ya malam itu malam yang tenang ya. Turun malaikat sejumlah bilangan kerikil di muka bumi. Malam yang penuh dengan kedamaian. Penuh dengan berkah sampai fajar terbit. Itu dirasakan malam itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan di malam itu? Baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus anak tahu dari mana dapat Lailatul Qadar atau tidak? Kalau engkau ikhlas, engkau beribadah terus 10 hari itu, insya Allah engkau dapat. Insya Allah engkau dapat. Jadi yang ada, kita beramal, kita berbuat, kita takut nggak diterima, tapi kita berharap Allah berikan kepada kita. Makanya biasanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu akan jadi lebih baik lagi. Karena dosa itu melahirkan dosa. Dan amal soleh itu menumbuhkan amal soleh. Jadi kalau engkau selesai Ramadan menjadi lebih baik lagi, lebih bertakwa lagi, semoga engkau sudah dapat Lailatul Qadar. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, para jemaah ikhwat fillah semua, pertanyaan mohon maaf kita batasi tentang kajian parenting ya. Jadi yang sudah diutamakan kita yang sudah menikah. Baik, ini yang sudah raise hand kembali ya. Mohon izin Ibu Mima, insya Allah Ibu ini sudah menikah dan tafadhal kalau ingin ada yang ditanyakan seputar bagaimana parenting ya, seputar parenting, maaf. Tafadhal Ibu Mima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Ustaz dan keluarga. Alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki anak kembar. Saat ini berusia 17 tahun.
Masya Allah. Yang satu berkebutuhan khusus, yang satu tidak. Untuk yang anak berkebutuhan khusus ini, alhamdulillah lebih mudah diarahkan. Untuk sholatnya, kegiatan hariannya, Masya Allah, lebih mudah kami mengarahkannya dan mengingatkan. Nah, untuk yang kembarannya ini, dalam tanda kutip, hingga saat ini saya merasa agak kesulitan. Dia lebih pendiam anaknya. Jadi untuk sholat itu kadang saya harus berulang-ulang untuk mengingatkan. Kemudian untuk saat ini seperti sedang berpuasa, saya harus berulang-ulang membangunkannya gitu kan. Saya sudah berusaha, memang tidak mudah ya untuk bersikap adil dalam hal ini. Saya masih manusia biasa yang sangat jauh dari adil. Saya akui bahwa pada masa kecilnya saya memang lebih banyak berfokus pada anak saya yang berkebutuhan khusus, karena saya anggap anak saya yang satunya yang tidak berkebutuhan khusus dia lebih bisa paham atas segala sesuatunya dengan sendirinya. Tapi rupanya sepertinya apa yang saya lakukan di masa lalu itu salah, dan mungkin saat ini adalah buah dari kesalahan saya tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana untuk selanjutnya saya bisa membersamai kedua anak kembar saya. Terima kasih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah ya. Kita lihat di dalam setiap rumah ada masalah. Pernah Dzulqarnain menulis surat kepada ibunya agar mengumpulkan orang kampung, membuat makanan buat mereka. Sebelum mereka makan, ibunya disuruh membacakan suratnya, surat anaknya Dzulqarnain. Dia mengatakan yang boleh makan makanan ini hanya orang yang tidak punya masalah. Ternyata satu kampung nggak ada yang makan. Nggak ada. Jadi di setiap rumah itu ada masalah. Masalahnya berbeda-beda. Yang jelas poinnya bersabar tidak gitu. Kembali kepada pertanyaan ibu ya, yang dikasih anak kembar. Sebagian orang kepingin punya anak kembar, nggak dikasih sama Allah. Berikan kepada ibu anak kembar. Kalau ternyata salah satunya berkebutuhan khusus, itu juga tanda cinta Allah kepada hamba, agar dia selalu ingat sama Allah, kembali kepada Allah. Masalah itu pun hadir untuk mematangkan kita, menjadikan kita orang yang lebih bertakwa kepada Allah dengan dihapuskan dosa-dosa kita. Apa yang harus dilakukan sekarang kondisinya seperti yang ibu sebutkan? Ini pelajaran buat yang lainnya. Nabi SAW mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Bersikap adillah kepada mereka. Kalau dikatakan ibu tadi jauh dari sikap adil, kita harus berusaha, bukan nggak bisa. Sesuatu yang diperintahkan sama Allah, kita bisa melakukan. Ketika ada seorang sahabat hendak memberikan hadiah kepada salah satu anaknya, yang lainnya nggak dikasih, Nabi mengatakan, apakah engkau ingin anak-anakmu berbakti kepadamu semuanya secara sama? Iya ya Rasulullah, kepinginlah orang tua. Maka engkau jangan lakukan itu. Jangan membedakan antara anak-anakmu. Tapi karena tadi dikatakan yang satu berkebutuhan khusus, yang satu tidak, akhirnya perhatian orang tua lebih. Maka usahakan kelebihan itu tidak dilihat sama salah satunya. Kelebihan cinta, kelebihan perhatian. Sama dikatakan oleh para ulama, kalau engkau mencium anakmu yang satu, yang lainnya dicium. Kalau engkau menggandeng tangan anakmu yang satu juga digandeng. Kalau engkau memberikan sesuatu kepada anakmu, yang satu dikasih juga. Agar anak itu tahu orang tuanya cinta sama mereka. Karena anak-anak ini nggak ngerti. Tadi yang sampaikan, anak-anak itu melihat. Mau dikasih penjelasan, dia melihat. Ibunya pilih kasih. Maka yang harus dilakukan oleh ibu adalah bertobat kepada Allah SWT. Memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana sekarang berusaha untuk dekat sama anak yang satunya. Dekat sama dia, perhatian sama dia. Sehingga dia tahu ibundanya sayang sama. Bukan dengan omongan. Kadang-kadang ada orang tua yang berusaha untuk menjelaskan kenapa dia seperti itu. Enggak, anak gak butuh penjelasan. Dia butuh bukti bahwa orang tuanya juga sayang sama dia. Maka itu yang perlu ditumbuhkan. Kemudian yang ketiga, bersabar. Memang Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu untuk sholat dan sabar. Engkau menyuruh mereka untuk sholat, perlu sabar. Kemudian yang keempat, berdoa. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam 950 tahunnya berdakwah. Istrinya gak beriman. Anaknya juga sama. Ini lihat anaknya, bagaimana pengaruh anak sama ibunya. Akhirnya anaknya gak beriman. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah, karena yang bisa merubah mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah. Masya Allah, barakallah. Akhir Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat. Assalamualaikum Pak Ustaz yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana jika sudah kepalang ada episode ketidakharmonisan ayah ibu
bahkan sampai terjadi perceraian. Bagaimana memperbaikinya agar anak-anak kelak bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Apakah kasih sayang antara ayah ibu kandung yang dirasakan anak-anak juga berlaku jika salah satu orang tua adalah orang tua sambung? Contohnya, apakah seorang ayah sambung atau boleh mengecup kening ibu di hadapan anak-anaknya? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Ya, tidak semua rumah tangga berlanjut sesuai dengan yang diinginkan. Allah mengatakan tentang hubungan rumah tangga itu, fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Engkau jaga, engkau pegang dengan baik, atau engkau lepas dengan baik. Maka apabila terjadi perceraian dan harus terjadi, hendaklah ada yang namanya ihsan. Tasrihun biihsan. Pisah dengan yang lebih baik. Ya udah, kalau memang nggak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, pisah baik-baik. Kenapa harus pisah baik-baik? Ini akan berdampak kepada anak nantinya. Kita tahu perceraian ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh iblis. Karena di balik perceraian itu akan ada banyak dosa yang bisa digarap sama iblis di sana. Seperti adanya permusuhan ya antara dua orang ini. Padahal mereka sesama saudara, sesama muslim. Yang kedua, di situ biasanya ada pemutusan silaturahim. Di situ ada kedurhakaan anak. Bagaimana anak nggak boleh ketemu sama ibunya, ibu nggak boleh ketemu sama anaknya. Makanya kita lihat sidang-sidang perceraian yang kemudian sidang tentang hak pengasuhan anak. Ribut jemaah. Ingat, fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Tujuan kita adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya berangkat jam 7, pulang jam 14. Itu kehidupan dunia. Maka ketika berpisah adalah berpisah dengan cara yang baik. Ketika memang ada ya persidangan tentang urusan asuh anak, dia datang ngomong sama suami dengan cara baik-baik. Udahlah, anak aku yang asuh. Tetap sampai hari kiamat pun dia anakmu. Akan berubah. Kau akan tanamkan nilai-nilai kebaikan. Dan di sini tugas ibu. Menanamkan bahwa dia anaknya fulan. Engkau anaknya fulan. Loh, ibu kenapa cerai? Ya, jodohnya sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Oh, bapakmu gini. Gak perlu. Man satara musliman satara. Barang siapa yang menutupi aib saudara, Allah tutup aib dia. Jangan sok suci. Oke, dia berbuat salah. Engkau juga punya berbuat salah. Tiap hari kita istighfar. Maka tadi, tanamkan di diri anak, engkau anaknya fulan. Bapakmu fulan. Jangan menceritakan aib bapaknya kepada anak. Standar orang baik itu bukan sekarang. Ketika mati nanti. Boleh jadi mungkin dia waktu itu nggak baik dan dia mati husnul khatimah. Maka bagaimana menumbuhkan kepada anak agar mendoakan orang tuanya, menjalin hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi kalaupun berpisah, tetap yang namanya ihsan itu terjaga. Anak ini kenal sama orang tuanya, ketemu sama orang tuanya, nggak perlu ditahan-tahan gitu. Kita itu suruh berbakti sama orang tua kita, walaupun orang tua kita kafir. Bayangin, kafir orang tua kita. Kadang-kadang ada ibu, enggak Ustaz, ini orang tuanya enggak benar. Orang tuanya kafir, tuh anak wajib berbakti. Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tolong jangan kita menjadi pembantunya iblis. Perceraian udah diinginkan oleh iblis dan terjadi, kita malah melanjutkan tugasnya iblis untuk terus berbuat dosa enggak. Maka jaga. Anak pun kadang-kadang punya ibu yang enggak paham agama. Ada ibu yang kalau anaknya ketemu sama bapaknya jadi sakit, jadi marah. Engkau bukan anakku lagi. Engkau ketemu sama ibumu nggak perlu ngomong. Ketemu sama bapakmu nggak perlu ngomong sama ibu. Itu mungkin yang perlu dilakukan. Jadi kalau kemudian ditanyakan apakah bapak sambung. Ingat, bapak sambung itu adalah suaminya ibu. Kalau dia mengecup kening ibunya di depan anak-anaknya. Oh, memang dia adalah istrinya. Dan itu pun akan menumbuhkan cinta daripada anak-anaknya. Dan anak-anak ibu adalah mahram sama bapak sambungnya. Insya Allah nggak ada masalah. Yang penting tadi kita tetap menjaga adab-adab Islami sehingga rumah tangga tetap terjaga dan nilai-nilai kebaikan ditanamkan di sana. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini menggapai ridha ilahi, tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.